Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya pada sesi ASMI Tanya Dokter Yan. Ibu Afi Lois menanyakan, Dok, jika sudah menopause, apakah bisa suntik hormon? Dan jika menjelang menopause terus mengalami muka, kuping, panas, apa obat yang harus diminum? Sahabat sekalian, yang ditanyakan Ibu Afi ini adalah gejala-gejala yang terkait dengan sindroma pre atau pasca menopause. Kalau kita mereview video sebelumnya berkaitan dengan onset dari menstruasi, wanita tersebut dibagi dalam beberapa fase. Yang pertama adalah disebut menarche atau menarche. Menarche adalah seseorang wanita atau gadis haid pertama kali. Biasanya kelas 5, kelas 6 SD dan sebagainya. Sekitar 10, 11, 12 tahun. Kemudian setelah itu dia memasuki masa reproduksi. Kemudian fase selanjutnya adalah masa klimakterium. Masa klimakterium adalah masa di mana fungsi hormon-hormon itu sudah berkurang karena produksi hormon-hormon kewanitaan di ovarium, di indung telur, nanti kita lihat gambarnya, terutama estrogen dan progesteron itu mulai menurun. Masa klimakterium disebut juga masa perimenopause, jadi masa pramenopause. Kemudian tahapan selanjutnya adalah menopause. Apa itu menopause? Menopause adalah satu rentang waktu haid terakhir. Jadi yang disebut menopause adalah ketika orang masih haid, kemudian dalam rentang 1 tahun kemudian tidak haid. Itu disebut masa menopause. Setelah itu baru seseorang memasuki masa pasca menopause atau post menopause. Nah, orang-orang di masyarakat umum menyebut masa pasca menopause ini sebagai masa menopause. Tidak apa-apa, tapi yang betul sebenarnya bahasanya adalah masa pasca menopause. Kemudian apakah keluhan misalnya seperti panas di muka dan sebagainya itu memerlukan terapi hormon? Jawabannya adalah ya. Jadi sahabat sekalian, ketika hormon estrogen itu mulai menurun, maka seseorang bisa, tidak harus selalu, mengalami namanya gejala-gejala premenopause. Jadi premenopause syndrome. Selama ini yang kita kenal PMS, jadi premenstrual syndrome. Tapi yang PMS ini adalah premenopause syndrome. Nah, premenopause syndrome ini timbul akibat rendahnya hormon estrogen. Apa yang dirasakan pada seorang wanita? Yang pertama adalah gangguan atau perubahan afek dan emosi. Jadi kadang-kadang wanita tersebut pada masa itu jadi lebih sensi. Kalau zaman sekarang sensi ya. Istilah kita adalah irritable. Jadi gampang tersinggung atau gampang marah dan sebagainya begitu. Kemudian adalah perubahan-perubahan secara fisik. Pertama yang terjadi adalah hilangnya kelenturan kulit. Karena memang hormon estrogen salah satu fungsinya itu. Yang kedua, berkurangnya penyerapan kalsium di dalam gastrointestinal, di saluran cerna. Sehingga kalau nggak dikasih obat bisa aja menjadi osteoporosis. Kemudian terjadi gangguan di epitel. Epitel itu lapisan terluar dari suatu organ. Misalnya di vagina atau di saluran urogenital, jadi saluran pipis, sehingga orang gampang anyang-anyangan, atau kalau misalnya hubungan seksual terasa perih, atau kadang-kadang dulu saya nggak keputihan kok sekarang gampang keputihan ya. Itu adalah gejala menurunnya dari hormon estrogen. Nah,
Yang lain adalah beberapa orang menjadi tekanan darahnya jadi tinggi karena pembuluh darahnya kaku, aterosklerosis, atau kadang-kadang juga akhirnya menyebabkan gangguan yang lain. Nah, gangguan yang sifatnya atau sering dirasa pasien adalah flushing, jadi hot flush, jadi terasa kayak semburan panas. Biasanya datang dengan keluhan, "Dok, saya itu kok sekarang tiba-tiba keringat dingin ya." Padahal di luar normal-normal aja, terasa kok badan saya panas. Kemudian tapi dipegang kayak ada keringat dingin dan sebagainya. Terus gampang lelah dan sebagainya. Ini adalah gejala-gejala dari premenopause. Nah, pada pasien seperti ini memang diperlukan pengobatan. Nanti pengobatannya akan saya bahas. Sebelumnya adalah apakah bisa disuntik hormon. Jadi pada masa pasca menopause, Ibu Afi menanyakan apakah perlu disuntik hormon. Jadi sekarang saya rangkum pada masa pramenopause, sebelum menopause sudah ada timbul keluhan. Kemudian apakah pada pasca menopause perlu disuntik hormon? Jawabannya adalah sebenarnya hormon yang digunakan pada masa pramenopause maupun pasca menopause itu diberikan tidak melalui suntikan. Jadi hormon yang diberikan adalah preparat estrogen, kadang-kadang atau bahkan harus dikombinasi dengan progesteron biar menyerupai keseimbangan hormon pada orang yang masih pada masa reproduksi. Obat itu bisa berupa tablet yang diminum, kemudian bisa juga obat yang dioles, hanya dioles begini, dan itu sudah diserap oleh kulit. Kemudian juga ada obat yang ditempel, patch, ditempel dan dia bertahan dalam beberapa hari atau minggu, nanti dilepas lagi. Nah, itu obat-obat yang digunakan pada masa-masa pasca menopause. Keseluruhan obat tersebut dinamakan HRT, hormone replacement therapy. Namun demikian, sahabat sekalian, pemberian hormon replacement therapy ini ada caution, jadi ada pembatasan atau ada kehati-hatian yang harus dilakukan karena tidak boleh diberikan dengan tidak benar. Tidak boleh diberikan secara terus-menerus tanpa ada tambahan hormon progesteron di belakangnya. Kenapa? Karena hormon estrogen kalau diberikan berlebihan dan terus-menerus maka akan bisa memacu tumbuhnya tumor atau mungkin bahkan keganasan di organ yang lain. Nanti mungkin kita bahas kaitan pentingnya atau bagaimana menggunakan hormon replacement therapy. Jadi demikian sahabat, moga-moga sharing kali ini memberikan pemahaman yang lebih baik. Silakan ajukan pertanyaan lanjutan atau mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan. Nanti kita akan bahas pada sesi selanjutnya dari ASMI Tanya Dr. Yan. Demikian, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.